Pemirsa, kebakaran hutan yang melanda Sumatera dan Kalimantan pun menuai reaksi dari negara tetangga yaitu Malaysia. Dilansir dari sejumlah media asing, Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia menuding kebakaran hutan di Indonesia sebagai penyebab kabut asap di negeri jiran. Akibatnya pemirsa, kualitas udara di beberapa bagian Malaysia memburuk. Hal itu pun ditepis Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang menyebutkan tidak ada kabut asap lintas batas. Menurut Malaysia, citra satelit menunjukkan adanya 52 titik api kebakaran hutan di Sumatera dan 264 di Kalimantan. Sementara laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) yang berbasis di Singapura menyebut kabut asap mempengaruhi wilayah Asia Tenggara. Ya pemirsa, Malaysia mulai mengeluhkan asap kebakaran lahan kiriman dari Indonesia. Dan untuk membahas masalah ini, sudah tergabung bersama kami di Zoom, Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Bapak Abdul, selamat siang, salam sehat. Selamat siang Pak Abdul Muhari. Selamat siang Pak Muhari, apakah suara kami dari studio terdengar? Selamat siang Mbak Kezia. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak Muhari. Jika dilihat adanya keluhan dari negara tetangga yaitu Malaysia terkait dengan kabut asap yang dituding bawaan dari Indonesia. Sejauh ini bagaimana penanganan karhutla di Palembang khususnya dan juga Pulang Pisau, Kalimantan Tengah? Ya, memang dalam minggu terakhir bulan September itu terjadi peningkatan jumlah titik panas di 5 provinsi kecuali Kalimantan Barat ya, kecuali Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Rata-rata memang ada peningkatan titik api yang kita pantau di minggu terakhir September. Tetapi kalau kita lihat dari data yang sama-sama kita pegang bersama, data-data yang sama-sama bisa kita pantau lintas ASEAN, jadi kita memiliki satu laman bersama pemantauan asap lintas batas ASMC ASEAN. Itu sama sekali tidak ada asap akibat karhutla yang melintas wilayah, jangankan ke Malaysia ya, ke Singapura pun tidak. Artinya memang ada eskalasi kejadian karhutla di Sumatera Selatan, tapi terlalu jauh jika kita menyimpulkan atau mengambil opini bahwa asap dari karhutla di Sumatera Selatan atau bahkan disebutkan dari Kalimantan Selatan itu menyeberang sampai di Malaysia itu mungkin terlalu berlebihan. Karena datanya bisa kita akses bersama ya Mbak Kezia ya. Jadi laman pemantauan asap lintas batas ASEAN ini terbuka untuk publik. Jadi kita sama-sama bisa melihat dan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi bisa kita pantau bersama. Baik Pak Muhari, sejauh ini jika melihat data, apakah kemudian ada kenaikan signifikan terkait titik-titik dari kebakaran hutan ataupun lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan, Pak? Memang ada hotspot ya, artinya titik panas. Titik panas ini tidak semuanya kemudian menjadi titik api, fire spot. Untuk kejadian kebakarannya sendiri, memang ada eskalasi kawasan yang terdampak dan durasi dari lamanya lahan itu terbakar. Itu memang ada penambahan dari rata-rata yang kita amati di BNPB. Biasanya itu dari 6 jam sampai 18 jam itu sudah tertangani. Dalam 1 minggu terakhir ada yang 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Nah, untuk mendukung upaya percepatan pengendalian api ini, BNPB sendiri sudah melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca. Jadi khususnya untuk Sumatera Selatan misalkan, itu kita sudah melakukan di tanggal 14 sampai 20 September. Kemudian akan kita lanjutkan
tanggal 30 September sampai 6 Oktober. Kemudian untuk Kalimantan Selatan itu melihat tren dari peningkatan titik api di minggu keempat dan minggu kelima September. Kita juga kemudian melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di tanggal 23 sampai 29 September. Demikian juga yang kita lakukan di Riau, ini dilaksanakan oleh KLHK tanggal 15 sampai 23 September. Jadi kami dari pemerintah tetap melakukan pemantauan dari hari ke hari, dan sekiranya kita lihat ada tren eskalasi yang mungkin dengan dukungan sumber daya yang ada di daerah, Satgas Darat ataupun Satgas Udara yang sudah didukung oleh BNPB, ada 23 heli waterbombing dan 13 heli patroli, itu mungkin kurang optimal, kita kemudian dukung lagi dengan teknologi modifikasi cuaca. Jadi benar-benar ini segala upaya untuk mengoptimalkan pengendalian ini kita lakukan dengan memperhatikan data ini dari hari ke hari. Jadi kami bisa pastikan sampai saat ini dari data yang sama-sama kita pegang semua di ASEAN dari laman yang sama, itu belum ada asap lintas batas. Mbak Kezia. Pak Muhari, berarti memang sempat disebutkan tadi oleh Pak Muhari bahwa mungkin cukup jauh jika menyimpulkan bahwa asap atau kabut asap yang terjadi hingga ke Malaysia adalah bawaan dari Kalimantan Tengah atau dari Indonesia. Sebetulnya apa yang kemudian bisa menyimpulkan ke kesimpulan tersebut, Pak? Apakah mungkin seperti tadi intensitas atau banyaknya jumlah fire spot, atau kemudian intensitas kebakaran yang ada yang akhirnya bisa memungkinkan adanya kabut bawaan atau kabut asap bawaan ke negara tetangga, seperti itu, Pak? Saya kira kita tidak usah tergiring opini yang dikembangkan oleh Malaysia ya. Jadi kita sama-sama melihat data saja. Seperti tadi saya sampaikan, laman dari dashboard bersama negara-negara ASEAN pemantauan asap ini ada. Itu bisa diakses secara open publik, siapapun bisa melihat. Jadi mari kita sama-sama lihat saja. Dan sekali lagi, hotspot itu belum tentu semuanya jadi fire spot. Jadi tidak usah kita mempolemikan statementnya Malaysia. Jadi karena kita tidak tahu juga situasi politik di dalam negerinya mereka, kenapa statement itu bisa dikeluarkan. Kita berpegang dengan data saja yang open, visible, bisa dilihat semua siapapun. Mari kita lihat apakah benar ada asap atau tidak yang lintas batas. Itu bisa kita lihat bersama. Baik, demikian Mbak Kizi. Baik Pak Muhari, sejauh ini apakah ada upaya kerjasama dengan pihak antar negara untuk penanganan karhutla secara regional? Mengingat sebelumnya juga di KTT ASEAN sudah sempat diresmikan adanya Haze Control Center antara negara-negara ASEAN. Apakah ini mungkin kedepannya ada salah satu yang akan dikerjakan secara bersama-sama untuk transborder? Kita masih mampu kok mengendalikan kondisi apa yang terjadi di negara kita. Oke, baik. Sejauh ini bagaimana antisipasi El Nino, Pak, dalam beberapa bulan ke depan yang membuat cuaca kemudian akhirnya lebih kering maksud kami dan berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran? Iya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Pertama, tentu saja optimalisasi dari Satgas. Karena kalau kita berbicara El Nino, itu dua ancaman bahaya yang akan kita hadapi. Pertama, kekeringan, yang kedua, kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan itu dominan kita rasakan sekarang di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ini kaitannya nanti dengan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat. Kemudian kalau kita berbicara dampak El Nino untuk kebakaran hutan dan lahan, maka kita bicara ada dua faktor juga, dua aspek juga yang harus kita perhatikan, kebakaran di lahan gambut dan kebakaran di non-lahan gambut. Kebakaran di non-lahan gambut ini seperti yang beberapa waktu sampai saat sekarang ini kita rasakan, kebakaran di tempat pembuangan sampah, kebakaran di kaki gunung, kebakaran di lahan-lahan sepanjang sisi-sisi jalan tol, sekitar pemukiman, dan lain-lain. Nah, ini semuanya menjadi atensi kita. Seperti tadi yang kami sampaikan, kita mengerahkan
segenap resources dan sumber daya yang kita punya. Ada total 23 heli waterbombing yang kita sudah deploy di 6 provinsi prioritas untuk penanganan kebakaran di lahan gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Dan 1 unit sekarang sedang kita geser untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, yang juga sebelumnya ada di lereng Arjuna, lereng Bromo, dan lain-lain. Nah, sekiranya kemudian di daerah-daerah baik itu yang kekeringan, baik itu yang kebakaran hutan, baik gambut maupun non-gambut, itu kemudian ada potensi awan hujan yang bisa kita semai dengan hujan buatan, itu kita lakukan. Jadi unit-unit pelaksana hujan buatan kita bekerja sama dengan BMKG, KLHK, BRIN, dan TNI Angkatan Udara itu sudah standby di titik-titik yang kita anggap krusial. Jadi sekiranya BMKG menyampaikan ada awan potensial di titik A yang bisa disemai, kita akan lakukan. Jadi hampir semua upaya dan teknologi yang sedang berjalan dan bisa dilaksanakan saat ini benar-benar kita optimalkan, Mbak Kezia. Baik Pak Muhari, dari sisi pemerintah memang sudah mengerahkan upaya semaksimal mungkin ya Pak di berbagai titik untuk kemudian mengendalikan jika memang ada fire spot yang ada, dan tentunya upaya-upaya tersebut mungkin tidak murah tapi kiranya terus bisa mempertahankan supaya kemudian di masa kering ini atau masa-masa terdampak El Nino kemudian ketahanan pangan dan juga lingkungan bisa terus terjaga. Terima kasih Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari atas waktunya. Salam sehat Pak Muhari. Salam sehat Mbak Kezia.